Ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Reti Susanti dengan nomor UKG 2013308575 dan NIM PPG 229031495191, guru dari SMP Mohoni, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada hari ini, 6 Oktober 2022, dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Makassar tahun 2022 dengan mengambil materi sistem pencernaan, khususnya nutrisi pada bahan makanan. Untuk lebih lanjutnya, saksikan video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak ibu semua? Sehat, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Siapa yang berdoa? Berdoa mulai. Doa selesai. Diri semuanya. Pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, absen dulu ya. Alfa Rizal Rohman, Alfa Rozi Rohim, Al, Hadir, Bu. Anda, Isa, Hadir. Aura, Hadir, Bu. Yoga, Hadir, Bu. Bella, Bu, Nisa, Rizky. Berarti hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, udah dikeluarkan buku IPA-nya, temanya sudah. Udah sarapan tadi pas jam istirahat? Udah bisa untuk mulai pelajarannya? Oke. Nah, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, kita hari ini itu berempat, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum masuki pembelajaran ini, sebelumnya kita sudah belajar juga, yaitu struktur tumbuhan dan jaringan. Nah, masih ingat nggak pembelajaran sebelumnya? Masih? Ayo, tumbuhan itu kan kemarin itu terbagi berapa menjadi bagian? Siapa ingat? Tumbuhan apa aja? Silakan Nanda. Oke, terima kasih. Tumbuhan berpembuluh dan nah, struktur dari tumbuhan ada di situ akar, batang, daun, dan juga serta buah. Nah, sekarang kutanyakan masalah akar. Ada ingat nggak fungsi dari akar? Ingat? Ingat? Siapa yang bisa? Ayo, silakan Sri. Akar memiliki fungsi untuk menambahkan tubuh tumbuhan pada tanah atau benih tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Oke, terima kasih. Ya, semuanya. Nah, untuk selanjutnya itu pembelajaran hari ini sistem pencernaan pada manusia. Kalau pencernaan sudah jelas berhubungan dengan makanan. Nah, sekarang aku tanya, ketika kalian itu merasa lapar, makanan apa yang ingin kalian makan? Atau makan apa yang kalian pilih? Makanan sesuai dengan selera yang kalian inginkan pada saat itu, atau makanan yang mengandung gizinya yang bagus atau yang lebih baik? Makanan yang mana? Yang selera atau gizi yang lebih bagus? Gizi yang lebih bagus. Kenapa seperti itu? Biar apa? Biar sehat. Oke. Pasti paham ya nak ya, jangan untuk selera aja, karena sesuai mau pedas tapi lambung nggak kuat, bisa kayak gitu ya. Nah, sekarang adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, perhatikan ini ya, untuk KD-nya ini tujuan pembelajarannya.
Nanti melalui video pembelajaran kita lihat tentang seorang penderita gizi buruk ya, itu dalam tautan YouTube nanti ditampilkan. Kemudian melalui kegiatan pengamatan kandung bahanan. Nah, itu dari bawah enggak kesan makanannya? Udah? Nih ya, tujuannya semuanya nanti ada kita juga menganalisis kebutuhan energi dalam kehidupan sehari-hari ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Seperti biasa yang minggu-minggu yang lalu kita di sini akan melaksanakan pelajaran yaitu dalam bentuk diskusi kelompok juga dengan model discovery learning seperti yang kemarin juga, cuma materinya sini berbeda. Nah, adapun penilaian yang akan dilaksanakan di sini yang pertama kerjasamanya atau gotong royong dalam kelompok itu, kemudian ketelitiannya, mandirinya, tanggung jawabnya, serta percaya diri. Ya, ingat itu ya, harus kerjasama, harus sama satu kelompok. Oke, paham? Baik, semalam nggak belajar nggak mengenai sistem pencernaan ini? Ada dibaca-baca nggak sedikit aja mengenai bab hari ini? Udah? Udah baca atau belum? Udah. Nah, sebelum melakukan pembelajaran atau lanjut kita ke kegiatan inti, Ibu ingin melaksanakan pretest dulu. Bagaimana hasilnya? Betul tidak dibaca tadi malam bukunya? Oke, ini kerjakan sendiri-sendiri ya, mandiri. Kalau untuk pretest, kerjanya sendiri, tidak boleh sama-sama. Tutup bukunya dulu. Buku IPA-nya ditutup dulu, kita coba dulu ya. Pretest dulu sebelum masuk pembelajaran. Pokoknya udah belajar tadi malam dan baca sikit-sikit kita lihat. Oh tidak. Baca buku ya. Jangan buka bukunya. Sendiri. Udah? Ya, setelah pretest, Ibu minta bentuk kelompoknya yang sebelum. Bentuk kelompok ya. Sudah? Nah, sekarang silakan perhatikan video yang di depan yaitu tentang gizi buruk. Oke? Nah, di sini saya harapkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di pikiran kalian masing-masing tentang gizi buruk. Perhatikan ya. Pada fokus semua ke depan. Tahukah kalian bahwa didapatkan dari data Riskesdas 2018, angka kekurangan gizi di Indonesia masih tinggi. Pada tahun 2018, status gizi buruk dan gizi kurang dijumlahkan sebanyak 17,7%. Itu berarti terdapat 17 dari 100 balita di Indonesia mengalami setidaknya gizi kurang pada tahun 2018. Selain itu, balita dengan tubuh pendek dan sangat pendek berjumlah 30,8%, sedangkan balita kurus dan sangat kurus berjumlah 10,2%. Apa sih yang dimaksud kekurangan gizi itu? Kekurangan gizi ialah kondisi tubuh yang tidak terpenuhi kebutuhan zat-zat bergizinya. Nah, zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dibagi menjadi dua, yaitu gizi makro dan gizi mikro. Apa bedanya? Gizi makro merupakan zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, misalnya karbohidrat, protein, lemak, serat, dan air. Karbohidrat bisa didapatkan dari nasi, protein dari daging, tahu atau tempe, dan serat dari sayuran. Gizi mikro merupakan zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit dalam tubuh, seperti vitamin dan mineral yang didapatkan dari buah. Pembagian kekurangan gizi ada tiga, yaitu yang pertama berat badan kurang, kedua perawakan pendek, dan ketiga kurus. Stunting menggambarkan masalah gizi yang sifatnya sudah lama sekali, misalnya karena kemiskinan, pola hidup yang tidak sehat, atau asupan makanan yang kurang. Perawakan pendek dibagi menjadi dua, yaitu badan pendek sesuai garis warna kuning dan sangat pendek sesuai daerah warna merah. Dan yang ketiga yaitu badan kurus atau wasting, di mana diukur dari berat badan anak terhadap
tinggi badan. Badan kurus atau obesity menggambarkan masalah gizi yang sifatnya akut atau cepat, bisa karena wabah penyakit atau kurang makan. Perhitungan untuk badan yang kurus dibagi menjadi dua, yaitu kurus saja ditandai dengan warna kuning dan sangat kurus warna merah. Pembagian dari kekurangan gizi di atas ditentukan dari status gizi balita seperti tertera pada tabel berikut. Nah, untuk mengetahui status gizi balita, kita bisa menggunakan grafik pertumbuhan yang sudah diterangkan sebelumnya. Lalu, apakah yang menjadi masalah? Gizi kurang jika tidak segera tertangani akan berakhir menjadi gizi buruk. Apa sih sebenarnya dampak dari gizi buruk itu? Yaitu mudah sakit, tumbuh kembang terganggu, hingga kematian. Berdasarkan gejala klinisnya, gizi buruk dibagi menjadi tiga, yaitu marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor. Yang pertama ialah marasmus. Marasmus merupakan kondisi anak kekurangan energi, biasanya ditandai dengan anak tampak sangat kurus, wajah seperti orang tua, cengeng atau rewel, tulang iga terlihat jelas, perut cekuk, dan otot-ototnya mengendur. Yang kedua ialah kwashiorkor. Kwashiorkor merupakan kondisi tubuh yang kekurangan protein. Wajah terlihat bulat dan sembab, bengkak seluruh tubuh, cengeng, perut buncit, rambut kusam dan mudah dicabut, serta adanya bercak kulit. Yang ketiga ialah marasmus kwashiorkor, di mana ditandai dengan adanya gejala perpaduan dari marasmus dan kwashiorkor sebelumnya. Nah, selanjutnya, untuk dapat menggambarkan berbagai tingkat kekurangan gizi pada anak, dapat diketahui dengan penilaian status gizi. Lalu bagaimana sih caranya menilai status gizi pada anak? Menurut Permenkes nomor 23 tahun 2014, terdapat 4 cara yang dapat digunakan untuk menilai status gizi pada anak. Yang pertama adalah metode antropometri, yang kedua metode klinis, yang ketiga metode biokimia, dan yang keempat adalah metode konsumsi makanan. Tetapi, cara yang paling sering digunakan dan yang paling mudah adalah metode antropometri. Metode antropometri merupakan salah satu metode penilaian status gizi dengan cara mengukur fisik bagian tubuh manusia. Di antaranya ialah berat badan, lalu tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar dada, dan lain-lain. Oleh karena itu, terdapat upaya untuk menerapkan perilaku gizi seimbang agar setiap keluarga mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi pada anak. Rutin menimbang berat badan anak secara teratur. Bayi ditimbang di rumah, di posyandu, atau di tempat lain sekurang-kurangnya 2 bulan sekali. Akan tetapi, lebih baik apabila keluarga rutin datang ke posyandu agar pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dipantau secara menyeluruh oleh tenaga kesehatan di posyandu. Nah, selanjutnya, berat badan anak yang sudah ditimbang dicetak di KMS sebagai alat monitoring pertumbuhan anak. Cara selanjutnya yaitu memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan atau yang disebut sebagai ASI eksklusif. Menganjurkan keluarga yang mempunyai bayi usia 0 hingga 6 bulan untuk memberikan ASI saja atau ASI eksklusif. Selain memberikan ASI eksklusif, keluarga juga dianjurkan untuk memberikan makanan pendamping ASI kepada bayi sejak usia 6 hingga 24 bulan. Manfaat lain yang didapatkan dengan rutin memberi ASI ialah dapat meningkatkan kekebalan tubuh bayi. Selanjutnya adalah makan yang beraneka ragam. Beraneka ragam pada proporsi makanan yang seimbang, jumlah atau porsi yang cukup, tidak berlebihan, dan dilakukan secara teratur. Selanjutnya adalah konsumsi garam yang beriodium.
manfaat yang pertama ialah meningkatkan kecerdasan otak, menjaga tumbuh kembang anak, dan mencegah terjadinya pembesaran kelenjar gondok. Cara yang kelima ialah pemberian suplemen gizi sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Beberapa contoh suplemen yang dapat diberikan ialah suplemen zat besi, vitamin A, dan lain-lain. Selanjutnya ialah membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti rutin mencuci tangan 6 langkah dengan sabun dan air bersih yang mengalir, menutup makanan yang disajikan agar tidak mudah dihinggapi debu atau binatang seperti lalat, menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin, dan selalu menggunakan alas kaki apabila keluar rumah agar terhindar dari cacingan. Nah, cara yang terakhir ialah rajin melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dimaksud ialah meliputi segala macam bentuk kegiatan tubuh termasuk berolahraga. Demikian video edukasi dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Kita lanjut video satu lagi. Intinya. Pilih yang mana ya? Yang ini atau yang ini? Jadi bingung. Makanan sehat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Indonesia, nasi mengandung karbohidrat. Selain nasi, makanan yang mengandung karbohidrat yang lain adalah jagung, roti, kentang, tepung, sereal, dan lain-lain. Fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama dalam tubuh. Setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Konsumsi karbohidrat yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan penyakit diabetes. Makan 3T. Baik, sampai di sini dulu video hari ini. Tetap utamakan kesehatan dibanding hanya kenikmatan. Adapun hasil dari pretest tadi hanya 4 orang yang tuntas. Di antaranya dapat nilai 80, yang 100 belum ada. Sedangkan di post-test nanti dapat 100. 3 laki-laki, 1 perempuan. Nah, luar biasa kan? Gak nyangka ini. Tapi ini untuk belajar ya Kak ya. Tapi yang mungkin yang lain udah belajar juga, mungkin dia lupa. Ini nilai 80, yang pertama kayak rumah. Yang kedua Pasa, yang ketiga Repan, dan yang keempat adalah Parli. Oke, selamat untuk mereka berarti. Itu nanti di post-testnya diharapkan dapat nilai 100 semua ya Nak ya. Oke. Nah, dari video ini tadi, adakah yang ini tanyakan? Kelompok 4, silakan. Seperti apa? Seperti apa kondisi ya? Berkurang? Oke, lanjut, ada lagi? Oke, kelompok 3. Mengapa mereka kekurangan nutrisi? Oke, ada lagi kah kelompok lain? Oke, silakan kelompok 5, Bella. Apakah yang mereka butuhkan? Ada lagi nak? Oh ya, silakan kelompok 2. Cara mengetahui. Ada lagi? Dah? Nah, dah. Pertanyaan pertama. Di sini kita koreksi dulu. Seperti apa kondisi kekurangan nutrisi? Ya, seperti apa di sini kita ganti bagaimana ya? Bagaimana kondisi kekurangan nutrisi atau kekurangan penderita nutrisi tadi. Kemudian yang kedua, mengapa mereka kekurangan nutrisi? Yang ketiga, zat bergizi apakah yang mereka butuhkan, tapi nutrisi apakah yang mereka butuhkan? Seperti itu ya, pertanyaannya. Yang terakhir, bagaimana
cara mengetahui kandungan nutrisi. Nah, baik, sebelum menjawab itu, bagikan dulu bahan ajarnya. Nah, coba kita jawab sama-sama pertanyaan kawannya tadi. Berdasarkan dari bahan ajar itu ada juga. Lakukan literasi atau membaca ya. Yang pertama, bagaimana kondisi penderita kekurangan nutrisi? Ada yang bisa jawab nggak? Seperti apa sih yang kekurangan nutrisi? Berdasarkan video tadi, ada berapa dia? Ada? 3. Nah, 3 apa saja? Yang pertama, marasmus, kwashiorkor, dan terus itu seperti itu yang tanya. Kemudian yang kedua, mengapa mereka kekurangan nutrisi? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ayo, Anda. Saya nggak mengapa dia kurang nutrisi? Bentar. Aidin bisa jawab. Bisa nggak Tia? Nah, gimana? Mengapa dia kekurangan nutrisi? Karena apa? Kurang gizi? Kurang gizi dan makanan. Yang lain? Ada yang bisa? Kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ada nggak faktor yang lain gitu? Ada yang tahu kenapa dia kok bisa musim lapar? Kenapa dia kok bisa kekurangan zat gizi? Kenapa nak? Kenapa? Yang tahu? Ada faktor kemiskinan nggak di situ? Ada. Baru kepikiran. Contoh yang di daerah-daerah kos-kosan mungkin ada bencana, bisa jadi. Gitu. Itu salah satunya yang namanya faktornya kekurangan cakupan makanan. Ini kebanyakan terjadi di negara-negara Afrika. Di Indonesia pun ada juga. Jadi jangan beranggapan anak itu perutnya kucing, nanti ada lagi tuna yang kekurangan gizi itu mukanya pun agak gendut kayak bulan, nggak di situ kan. Itu bukan dikatakan dia gendut, bisa jadi dia dikatakan sebagai kurang gizi. Kurang gizi itu bukan hanya kurus saja, seperti tadi kan, mulutnya besar, nah kepalanya kan belum lagi yang kayak orang tua, tulang rusuknya dapat dihitung, seperti itu, ya lengkap semuanya. Yang nomor 3, nutrisi apakah yang mereka butuhkan? Apa saja nutrisinya? Pertama, karbohidrat, vitamin, air, lagi protein, mineral, ya. Kemudian bagaimana cara mengetahui kandungan pada nutrisi makanan itu? Bisa melihat pada bungkusan makanan juga bisa, ya. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita mengerjakan LKPD. Ini ya. Dan apa namanya? Nah, gambaran ini. Perhatikan petunjuk atau langkah-langkah yang ada di LKPD-nya. Alat bahannya udah dikeluarkan, silakan. Makanannya itu, makanan kemasan keluarkan. Kita untuk isi tabel. Kelompok 2 udah ada makanan kemasannya. Dan 2. Cukup, ini 2. Kelompok 5 mana? Makanan-makanannya. Wah, perhatikan langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama udah kita sediakan ya, makanannya, bungkus makanannya. Kemudian memiliki tabel daftar nutrisi nggak di situ? Miliki nggak? Nomor minta 1 nak yang minta. Siapa perhatikan di depan? Ada nggak memiliki tabel seperti ini? Nanti kita perhatikan. Ini nanti nak dicatat ke dalam tabel yang ada pada LKPD. Nih, ada tabel ini. Nah, mengapa aku minta 2 makanan kemasan? Karena di sini ada 2 tabel. Oke? Nah, bisa pengisiannya. Pertama karbohidrat. Cari di situ nggak karbohidrat kandungannya berapa? Misalnya di sini kalau ada tulis, kalau nggak ada di sini ada karbohidratnya lemaknya kandungannya itu 11 gram. Nah, tulis di sini nanti. Yang sebelahnya itu persenannya. Oke? Silakan bekerja.
Tadi Faiza ya? Kalau nggak ada nggak usah kosong aja. Yang ada aja. Perhatikan tuh nomornya di halaman 163. Ya, 162 yang sebelahnya lagi. Contoh, misalnya di sini buka pertanyaannya. Nah, kalau perintah soal nomor 7 berdasarkan data kecukupan energi harian yang dipakai halaman 8 itu halaman 163. Kita akan mengkonsumsi 2 kemasan yang paling populer yang paling makan ini. Jumlah 2 kemasan ini berisinya sudah memenuhi kecukupan energi untuk menunjang kegiatan sehari-hari enggak? Caranya, coba bertanya, salah satunya dulu. Si intan beratnya berapa? Berapa? Ada 20, 5. 39. Coba perhatikan halaman 62. Nih, ini. Intan beratnya 39 dikali dengan total energi kalori tadi berapa? Ini berapa totalnya? Totalnya berapa? Berapa ya? 12 tambah 27 berapa? 29. Nah, tapi dibagi aja berat kali 29 dikali dengan jumlah kalori yang dimakan ini 39. Jadi totalnya berapa hasilnya? Umur Intan berapa? Nah, ini mau 14 ini. Kalau mau 14, kalau dia ringan segini cuma 2000. Kalau ini kalau udah sedang berarti 2000 sampai 2200. Kalau berat 2400 coba berdasarkan perkalian tadi. Umur berat badannya si Intan dengan jumlah kalori itu pasti kita kalau 39 berapa? Untuk jawab itu dilihat juga ya bahan ajarnya, dipakai juga nah. Oke, udah siap semua? Sekarang kita lanjut untuk presentasikan hasil diskusinya tadi. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Produk karbohidrat pendapatan nutrisi karbohidrat kalori 1 gram, protein 1 gram, lemak 5 gram. Total kalori yang dihasilkan untuk setiap kemasan 90 kilo kalori. Produk saja kelas pendapatan nutrisi karbohidrat 19 gram, protein 3 gram, lemak 5 gram. Total kalori yang dihasilkan setiap kemasan 130 kilo kalori. Kesimpulannya adalah pentingnya makan makanan yang bergizi agar tubuh menjadi sehat, agar sistem pencernaan lancar, dan dapat memenuhi komponen nutrisi yang seimbang yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi pada setiap jaringan dan organ tubuh. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Ingin bertanya, silakan. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Ya. Kelompok 2, silakan. Apa yang terjadi apabila tubuh kekurangan minum air putih? 1. Kurang minum air putih atau cara lain seseorang bisa mengalami hidrasi. Hidrasi dapat membuat turunnya plasma darah yang mengandung protein dan protein. Dampaknya tekanan darah orang yang kurang minum air putih tidak bisa ikut turun. Gimana kelompok 2? Udah? Oke, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Enggak? Oke. Terima kasih pada kelompok 1. Lanjut kelompok 2 presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi saya dan teknologi indikator nutrisi karbohidrat 8 gram, protein 1 gram, lemak 3 gram. Total kalori yang dihasilkan untuk kemasan 12 kilokalori. 2. Nama produk Oreo, indikator nutrisi karbohidrat 20 gram, protein 1 gram, lemak 6 gram. Total kalori yang dihasilkan untuk kemasan 27 kilokalori. Total 29 gram. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil identifikasi dan diskusi yang telah dilakukan, apa yang dapat kalian simpulkan? Nutrisi dan gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan tumbuhan dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Kebutuhan energi didapatkan dari berbagai nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin,
mineral, dan air. Satu satuan kalori kau menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. Protein 1 gram 6 gram. Total kalori yang dihasilkan untuk gen kemasan 110 kalori. Kesimpulan adalah makanan merupakan sumber utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan yang masuk ke dalam tubuh, manusia dapat mati karena tidak mempunyai energi untuk bertahan hidup. Ada dari kelompok lain untuk kelompok 3 yang ingin bertanya? Nggak ada? Apa sajakah yang termaksud komponen gizi seimbang? Ini situasi adalah karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin berfungsi organik yang mengandung karbon. Nah, sudah saja. Oke. Sudah? Sudah diskusi. Di sini Ibu hanya ingin menambahkan apa yang akan terjadi jika tubuh kekurangan air putih. Kita tahu kan dari video awal tadi bahwa ada 60 sampai 80% tubuh membutuhkan air putih. Nah, jika kita kekurangan putih jelas satu, dehidrasi, tubuh lemas, tak punya energi. Kalau energi itu tidak hanya dari karbohidrat saja, harus seimbang. Itu ya salah satunya. Pertanyaan kedua, gimana tadi? Kelompok mana? Yang pertama si Intan tadi katanya gimana, apa yang akan terjadi jika tubuh kita kekurangan protein? Apa yang terjadi jika tubuh kita kekurangan karbohidrat? Kalau protein kita tahu sendiri itu merupakan zat pembangun, itu adalah untuk perkembangan, untuk pertumbuhan tubuh kita. Kalau itu kurang protein gimana? Pendek kan? Nah, itu salah satunya di video pembelajaran kita tadi. Ya. Oke, terima kasih atas diskusi semuanya. Hasilnya luar biasa. Aplaus dulu untuk semua kelompok yang hadir. Selanjutnya, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan dari tadi pagi, ada yang bisa menyimpulkan? Ada siapa? Oke, silakan Intan. Glukosa adalah elemen yang dibutuhkan untuk proses dan fungsi tubuh. Kebutuhan energi didapatkan dari berbagai nutrisi seperti karbohidrat, protein, mineral, lemak, vitamin, dan air. Oke, terima kasih. Nutrisi ada kebutuhan energi mulai dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Itu harus seimbang, nak. Jangan banyak dari karbohidrat aja, air kurang, salah lagi nanti makannya, makanya harus seimbang. Sesuaikan dengan kondisi tubuh. Jangan sampai kelebihan salah satunya, kasihan nanti salah satu. Misalnya kalau kelebihan protein, bisa nanti menyebabkan ginjalnya juga rusak, ya. Yang boleh banyak minum itu air putih sebanyak 2 liter atau 8 gelas. Nah, nanti ada juga asumsi kalau minum es nanti bisa menyebabkan gendut. Memang dia gendut, tapi satu ya, kalau misalnya air es itu bisa menyebabkan gendut, itu salah satunya air es yang ada pemanis buatan, salah satunya EcoBrain gitu. Tapi kalau air putih es dingin itu aja tidak menyebabkan gendut. Ingat aja itu, kalau minum EcoBrain itulah menyebabkan nanti tingginya gula. Iya, kalau kekurangan karbohidrat memang tubuh menjadi lemah. Kekurangan gula nanti ada lagi penyakit lainnya. Oke? Nah, paham ya semuanya? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita kembalikan ke tempat duduk semula. Bisa diingat gak pembelajaran hari ini semuanya dari awal sampai akhir? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan gak? Atau sudah cukup? Cukup. Nah, sekarang Bu minta simpan kembali buku IPA-nya. Udah? Tadi kita pretest sebelum memulai pembelajaran. Sekarang kita post test setelah melakukan pembelajaran. Bagaimana hasilnya? Atau ada peningkatan atau seperti apa? Kembali, lihat tadi. Tutup buku IPA-nya. Buat namanya. Udah? Udah semua. Nah, oke. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai organ sistem pencernaan. Ada yang paling enak ya? Cukup hari ini pembelajarannya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita keluar, silakan ketua kelas Siapa?